di verbal ijazah yang ijazah S1 PGSD. Berikutnya setelah terverifikasi, maka di sini pilih yaitu melamar sebagai P3K. Kalau misalkan teman-teman yang belum terpanggil PPG, baiklah sobat calon guru semuanya, saat ini teman-teman ketika login ke info GTK ada menu baru ya, yaitu di bagian bawahnya hasil validasi, entah itu verbal ijazah melalui metode verbal API maupun juga melalui metode verbal upload. Maka di bagian bawah status sudah terverifikasi berdasarkan pemadanan data dengan Predikti. Di sini ada menu konfirmasi kembali ya, terkait tentang saya gunakan ijazah ini untuk apa? Apakah untuk melamar P3K? Apakah untuk seleksi PPG atau apakah untuk validasi TPG? Nah, berikutnya di sini kita klik konfirmasi. Dan kira-kira ini nanti apakah ada kaitannya dengan pendaftaran PPG guru tertentu di SIM PKB, dan apakah nanti ada kaitannya dengan pendaftaran P3K guru tahun 2024 dan juga untuk pencairan tunjangan sertifikasi guru. Pada video ini kita akan melakukan pembahasan terkait tentang menu baru di info GTK terkait tentang konfirmasi verifikasi ijazah untuk P3K, untuk PPG dan juga untuk TPG, sehingga di sini nanti kita tidak bisa salah langkah ya. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, di sini yang pertama ini kita bahas dulu untuk keperluan ikut P3K. Nah, tentunya untuk keperluan ikut P3K ini adalah bagi teman-teman yang mungkin saat ini posisinya itu sebagai seorang guru honorer. Nah, seorang guru honorer yang nanti akan mengikuti seleksi P3K guru tahun 2024, tentunya di sini nanti kita wajib untuk melakukan verbal ijazah di info GTK. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk peserta seleksi P3K guru tahun 2024 di sini nanti terdiri dari pelamar prioritas, yaitu guru yang sudah lulus passing grade, ia nanti hanya ikut seleksi administrasi saja, tidak ikut seleksi kompetensi. Kemudian untuk guru XTHK 2, guru non ASN dan juga lulusan PPG. Dan di sini nanti kita ikut seleksi administrasi dan juga ikut seleksi kompetensi. Nah, tentunya ketika nanti kita melakukan pendaftaran di sscsnbkn.go.id untuk pendaftaran P3K guru 2024, maka di sini nanti setelah kita itu memilih jenis seleksi, yaitu setelah kita membuat akun SSCSN, itu kan kita login ke SSCSN ya. Setelah itu kita melakukan pengisian biodata, kemudian setelah itu kita melakukan pemilihan jenis seleksi. Nah, pada saat nanti kita melakukan pemilihan jenis seleksi, nah di sini berdasarkan dari data Dapodik kita, di sini nanti kita masuk status prioritas keberapa nih? Apakah pelamar prioritas, apakah STHK 2, apakah non ASN ataukah lulusan PPG? Nah, berikutnya di sini nanti kita akan terbaca, yaitu Dapodik kita itu berada di mana? Instansinya nanti akan terbaca. Dan berikutnya di sini nanti teman-teman akan terbaca, supaya kalian bisa terbaca prodi di Dapodik. Misalkan saya adalah pendidikan agama Islam. Nah, ini harus melakukan verbal ijazah. Nah, kalau misalkan di sini teman-teman tidak melakukan verbal ijazah di info GTK, maka nanti prodi di Dapodik ini nanti nggak akan muncul ya. Kalau misalkan prodi Dapodik nggak muncul, ya nanti jabatan yang di bawah ini nggak akan muncul juga. Artinya kita nggak dianggap nggak punya ijazah ya, karena belum terverbal di info GTK. Nah, kalau misalkan kita sudah verbal, ini nanti akan terbaca ijazah kita itu apa, linear untuk melamar formasi jabatan apa, nanti akan ada pilihannya ya di bagian kolom jabatan di bawah ini teman-teman. Sehingga di sini untuk yang perlu dilakukan oleh teman-teman yang akan mengikuti seleksi P3K guru 2024, maka teman-teman di sini adalah silahkan login ke info GTK. Nah, selanjutnya teman-teman login ke info GTK. Kalau misalkan tampilannya di sini adalah masih Anda belum melakukan verbal atau belum ada tampilan verbal ijazah telah terverifikasi, maka di situ terbaca teman-teman itu belum melakukan verbal ijazah. Nah, kalau misalkan tampilan kalian itu masih seperti ini, belum terverifikasi, ya nanti kita nggak bisa nih untuk memilih formasi teman-teman. Nah, terkait tentang tutorial cara verbal ijazah nanti akan saya sematkan pada kartu video ini ya. Jadi alurnya untuk teman-teman yang akan mengikuti seleksi P3K itu kira-kira apakah di checklist semuanya. Dan silakan teman-teman lakukan verbal ijazah seperti ini. Dan berikutnya nanti ketika diminta untuk melakukan konfirmasi, ini kan ketika kita mengklik di sini nanti kan kita akan diarahkan menuju ke pemadanan data dengan Predikti ya. Setelah itu nanti kita menunggu konfirmasi.
Nah, di sini data sudah diverifikasi oleh admin Verval. Ini misalkan entah itu teman-teman itu metode Verval upload ataupun juga API. Kemudian kita klikkan di sini yaitu data sudah benar. Data sudah benar, kemudian kita klik konfirmasi. Nah, berikutnya setelah kita konfirmasi, data sudah terverifal sama dengan di Predikti. Nah, berikutnya ketika muncul tampilan yang seperti ini misalkan, ini kan sudah terverifikasi. Nah, setelah terverifikasi, ini kita itu akan menggunakan ijazah kita itu untuk apa? Apakah untuk melamar formasi P3K, apakah untuk seleksi PPG, ataukah untuk validasi TPG? Nah, di sini kita bahas dulu untuk yang melamar P3K. Nah, sebelum teman-teman melakukan konfirmasi bahwa data sudah sesuai, silahkan dipastikan kembali untuk ijazah yang dimiliki itu apa. Misalkan teman-teman di sini seperti saya ya, saya tuh ijazah S1-nya itu adalah Pendidikan Agama Islam. Kemudian kita masukkan di Dapodik ya. Setelah itu kan kita login ke Info GTK untuk melakukan verifal ijazah di Info GTK yang ijazahnya S1 PAI. Kita masukkan tuh data-data kelulusan dari ijazah PAI ini. Nah, ketika kita sudah memutuskan untuk memasukkan ijazah ini, maka nanti ketika pendaftaran dibuka, kita nanti diarahkan untuk mendaftar di formasi jabatan P3K ahli pertama guru agama Islam. Nah, kalau misalkan kasusnya sama seperti teman saya, misalkan teman saya itu awalnya memiliki ijazah S1 bahasa Inggris. Nah, kemudian di tahun ini beliau sudah memiliki ijazah S1 PGSD. Nah, kemudian dimasukkanlah untuk data ijazah PGSD yaitu di Dapodik. Nah, kemudian di Info GTK ini dilakukan verifal ijazah ya, dilakukan pemadanan data di Predikti. Di verifal ijazah yang ijazah S1 PGSD, berikutnya setelah terverifikasi, maka di sini pilih yaitu melamar sebagai P3K. Kalau misalkan teman-teman yang belum terpanggil PPG, maka silakan diceklis juga untuk seleksi PPG. Kemudian kirim konfirmasi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sebelum menceklis untuk melamar P3K dan juga konfirmasi, pastikan teman-teman itu sudah memutuskan ijazahnya itu apa yang mau dipakai, ijazah S1-nya. Kemudian nanti ingin melamar apa. Kalau misalkan sudah fix ya, di sini kita klik konfirmasi saja ya. Inilah untuk kaitannya antara kirim konfirmasi di Info GTK untuk yang melamar P3K. Itu kira-kira seperti itu. Jadi untuk pelamar P3K ini wajib untuk melakukan verifal ijazah dan tampilannya ini harus sudah terverifikasi. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa milih formasi ini di sini. Kalau misalkan kita nggak verifal ijazah ya, nanti di prodi Dapodik ini nggak akan muncul. Kalau nggak muncul ya kita nggak bisa milih formasi teman-teman. Ini untuk yang keperluan P3K ya. Dan yang kedua ini adalah untuk keperluan ikut PPG, yaitu PPG Daljab 2004 atau mungkin juga PPG Daljab 2025 atau PPG bagi guru tertentu ya. Jadi untuk keperluan ikut PPG di sini nanti juga melakukan verifal ijazah ya. Kalau misalkan di Info GTK ada tampilan seperti itu, maka nggak ada salahnya kalau misalkan kita itu menceklis juga ya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan teman-teman sudah melakukan pendaftaran dan juga lulus seleksi administrasi tahun sebelumnya, maka kegunaan di ijazah yang nanti akan sesuai ya dengan bidang studi PPG itu akan terbaca di sini. Misalkan saya sudah dilakukan penetapan peserta PPG ya. Nah, di sini nama saya ini, kemudian bidang studi PPG saya itu adalah pendidikan guru sekolah dasar. Nah, mengapa saya itu pendidikan guru sekolah dasar untuk bidang studi PPG-nya? Dikarenakan apa? Dikarenakan ijazah saya itu S1 PGSD. Nah, kalau misalkan di Info GTK ijazah saya itu saya konfirmasi ikut PPG-nya itu adalah S1 PGSD, maka nanti kita akan langsung disesuaikan, yaitu untuk bidang studi yang linear dengan PGSD itu adalah menjadi guru kelas SD. Jadi ini kaitannya antara Info GTK konfirmasi PPG dengan PPG dalam jabatan. Nah, jadi di sini langkah yang perlu dilakukan ini bisa dilakukan verifal ijazah, kemudian dilanjutkan belum melakukan konfirmasi, kemudian di sini ketika di bagian sudah terverifikasi, ketika kita diminta untuk checklist ya, di bagian uji coba memang di sini masih uji coba validasi. Ini melamar PPG, ini kita checklist. Kalau misalkan ijazah yang terverifikasi ini sudah sesuai dengan bidang studi yang nanti linear akan kita ikuti, kemudian kita kirim konfirmasi. Dikarenakan bagi teman-teman juga yang belum terpanggil PPG atau mungkin juga yang belum pernah ikut seleksi administrasi PPG di tahun sebelumnya, nanti di bulan Oktober itu juga akan dilakukan pendaftaran untuk penjaringan seleksi administrasi PPG peserta baru. Jadi nanti dari ijazah
di sini kan untuk linearitas ijazah ya. Linearitas S1 atau D4 dengan bidang studi PPG, ini kan kita upload ijazah nih. Ini kita juga kalau misalkan diminta untuk konfirmasi di sini, ini juga dipastikan ijazahnya udah bener ya. Nah, dengan ijazah yang kita miliki, maka nanti kita akan diarahkan yaitu menuju ke bidang studi PPG apa. Ini jadi nanti bidang studi PPG ini berdasarkan dari ijazah yang kita miliki. Kemudian terkait tentang pencarian TPG, ini bagi teman-teman yang sudah menerima tunjangan sertifikasi guru, yang sudah punya serdik ya, ini kita checklist ya, apakah ijazah itu yang kita pakai, kemudian kita kirim konfirmasi. Kira-kira seperti itu penjelasannya bagi teman-teman yang bertanya di kolom komentar ya.